ada dua sisi yang berbeda pada Anda. Sisi pertama ada sisi positif. Bahwasanya Anda orang yang takut kepada dosa. Itu harus dikembangkan. Rasa takut kepada dosa itu dikembangkan agar kita tidak melakukan dosa. Tapi sisi lain, ya, rasa itu telah nempel pada diri Anda yang punya masalah di dalam mental Anda, sehingga rasa takut dosa yang semula positif menjadi negatif bagi Anda, sehingga menjadikan Anda terpuruk. Ingin buat apapun takut dosa. Nanti kalau dosa bagaimana? Nah, dan kalau yang demikian nggak cukup dengan ilmu. Kalau ilmu sederhana, tapi Anda untuk menerapkannya nggak gampang. Baik, saya jadi ilmunya dulu sebelum nanti masalah ilmu was-wasnya tadi. Ilmunya adalah ada orang bilang saya sholat di rumah saja deh. Kalau saya pergi ke masjid nanti di pinggir jalan lihat perempuan buka aurat, saya dosa. Daripada saya dosa mending saya sholat di masjid. Padahal ini bisikan bukan bisikan daripada bisikan kebaikan. Itu setan yang mengajari dia untuk tidak pergi ke masjid. Cuman bahasa setan bahasa fikih dia. Bahasanya bahasa syariat. Kalau di luar kamu maksiat nanti kan begitu. Akhirnya orang itu memilih tinggal di rumah, salah. Maka seharusnya apa? Harus paham bahasanya semua yang mengajak kita untuk meninggalkan kemaksiatan adalah bisikan setan. Sehingga langsung saja dilawan setan. Oke, berarti aku akan pergi ke masjid dan aku pastikan aku tidak melihat itu. Dengan macam-macam cara. Maka dia dapat dua pahala. Pahala jauhi kemaksiatan dan pahala pergi ke tempat kebaikan, ke masjid. Jadi dilawan. Jadi kalau orang mendahulukan takut dulu, ya kan, mendahulukan takutnya, sehingga semua orang tidak bisa berbuat baik pada akhirnya. Mau sedekah pun was-wasnya muncul. Nanti saya sedekah riak, rugi dong riak daripada dosa, mending tidak usah sedekah, kan kacau nanti. Terus ini karena mentalnya yang rusak. Tapi lakukan kebaikan dan sambil kita meninggalkan kemaksiatan, maka kita dapat pahala double. Jadi rasa takut Anda kepada dosa adalah positif dan itu pupuk, suburkan itu semuanya. Tapi Anda harus tahu Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dengan segala dosa yang dilakukan seorang hamba asalkan dia serius dalam memohon ampun akan diampuni. Kemudian Anda berusaha untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Nggak usah Anda. Nah, ini syarat teori ilmu, tapi permasalahan Anda punya was-was. Anda kepikiran ke sana. Jadi sekarang untuk mengobati, tentunya ahlinya yang mengerti dalam urusan was-was. Sebetulnya urusan Anda bukan was-was, urusan dosa saja. Kalau dicermati biasanya orang itu semula adalah was-was bersuci saja. Ada was-was dosa. Sebetulnya kalau dilacak lebih jauh lagi, dia tidak hanya was-was di situ. Dalam banyak hal dia was-was. Sebab yang masalah bukan objek, bukan permasalahan apa tadi dosanya, bukan permasalahan airnya, tapi permasalahan di mental Anda. Jadi Anda mungkin datang pada psikolog juga dalam hal ini. Nah, bukan bagiannya. Kami hanya mengarahkan saja. Nanti kalau kami sudah selesai, kalau sekolah saya baru ngomong. Jadi ini psikolog Anda ada ahlinya. Ahlinya Anda akan diberi pengarahan. Sehingga itu ada ilmunya sendiri. Dan kami ingatkan kepada siapapun yang punya permasalahan bersama psikologi itu, jangan lalu menganggap ini pasti saya udah gila, malu. Kalau saya dibawa ke sekolah berarti saya gila. Oh enggak. Kita itu semua punya potensi untuk karena masalah psikologi. Karena kita mental seperti kulit itu potensi untuk korengan. Ya itu namanya kulit. Yang nggak punya kulit nggak akan korengan, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Yang punya jantung ya mungkin jantungan, kan sakit jantung. Karena ada jantungnya. Yang nggak ada jantung nggak ada sakit jantung. Sehingga Anda punya mental mungkin sakit mental. Maksudnya kepada semuanya kami seru. Yang punya gejala-gejala semacam ini jangan dibiarkan karena itu kan kemana-mana. Ini terbukti yang was-was. Ini nggak akan bisa berbuat baik. Karena berbuat baik pun takut dosa. Berbuat baik takut dosa. Pastinya kita punya, siapa sih dari kita yang nggak berdosa? Tapi kehebatan kita di saat kita berdosa lalu kita mohon ampun dan kita menjauhkan dari dosa semampu kita. Seperti itu. Jadi kemudian urusan was-was itu adalah memang was-was secara umum itu kalau kita mendengar bukan yang dari yang kita baca, yang kita ini, was-was itu nggak boleh dilawan. Orang nggak akan mampu melawan was-was.
Was-wasnya dilawan ini. Nggak bisa. Ini kayak orang nyinyir itu. Jadi kalau kita lawan tambah jadi dia tuh was-was itu. Ya kan? Tapi was-was itu hendaknya apa? Nggak dituruti juga. Dituruti juga kacau, bahaya. Maka was-was itu ada cuekin. Maksudnya kita mengalihkan yang lainnya. Di saat Anda ingin melakukan itu, sudahlah. Anda kerjain yang lainnya. Sampai mental Anda kering itu, lukanya, borok mental Anda itu kering, nanti sembuh. Jadi Anda harus punya aktivitas. Lah ini hal begini ini, pakarnya lebih ngerti bagaimana untuk mengalihkan ini sampai sembuh. Kalau mungkin sederhananya, kalau kita mungkin pertolongan pertama pada kecelakaan psikologi lah, kalau PPPK gitu kan. Biasanya kalau di desa itu kan minum jamu sakit perut pakai kunir rapuh sama jamu apa madu. Nah ini kita bisa saja mengarahkan, misalnya Anda mungkin kegiatan yang positif di rumah, mungkin olahraga yang minum air yang banyak, kemudian juga Anda harus mempunyai kegiatan yang lainnya, biarpun bukan urusan agama tapi mubah, nyiram bunga, miara ayam segala macam, Anda ke sawah, gitu, ada aktivitas, maka itu akan membantu Anda untuk melupakan itu. Lihat, supaya tidak menuruti was-was Anda, dan juga tidak Anda lawan was-was Anda itu, tapi Anda alihkan semacam itu. Itu diantaranya mungkin pertolongan pertama. Adapun selanjutnya Anda bisa tanya kepada ahlinya di tempat Anda, yang mereka mengerti agama juga, karena kita tidak boleh serta-merta mengatakan masalah psikologi ya. Tapi karena kami belajar ya bukan ilmu psikologi, kami belajar ilmu syariat, di dalamnya ada ilmu tarbiyatul ruh, tarbiyatul nufus, ilmu tentang hati. Maka justru karena kami selalu belajar ilmu membersihkan hati, belajar ya, bukan saya bersih hati saya, ilmu membersihkan hati, maka akan kami tumpangkan sesuatu yang kami tidak punya, biar ditolong sama orang, ilmu psikologi. Bisa saja kadang-kadang kalau seorang guru ustadz mengatakan, oh itu adalah penyakit hatimu, adalah kurang iman, kurang tahu. Saya nggak bisa begitu. Karena saya ternyata di sana ada satu ilmu yang saya kurang menguasainya, dan ternyata ini nyambung di sini. Sehingga bisa jadi benar ini permasalahan kurang iman, kurang himmah, kurang semangat dalam kebaikan, kurang mungkin iya, tapi ada sisi lain yang harus saya bidik. Bahasanya ada satu ilmu yang ahlinya bisa mengetahui. Makanya di pondok kita pun hari ini gencar kita untuk bagaimana semua guru, semua ustadz harus belajar ilmu itu agar bisa menyelesaikan permasalahan umat. Baik, itu saja ingat. Jadi Anda punya masalah psikologi, Anda hendaknya datang kepada ahlinya, kemudian setelah itu Anda turuti, ikuti, insya Allah sembuh. Dan yang pertama adalah kepada semuanya, semua harus sadar kalau dia sakit. Orang yang tidak menyadari sakit, bagaimana akan diobati? Anda pergi ke dokter obati saya. Dia ngomong, sakit apa kamu? Nggak ada. Ya nggak bisa dokter ngobati. Anda harus jujur dong, saya begini loh punya permasalahan, saya ini. Dia didiagnosa nanti. Dikasih gambaran tentang jenis penyakitnya, kemudian pengobatannya. Anda ngaku dulu, sadar dulu. Sekarang cuman kenapa kok saya ngomong masalah psikologi itu banyak itu? Sebab banyak orang katanya dia punya ilmu, kadang pendidikan tinggi, tapi dia nggak sadar, nggak punya kesadaran. Disuruh pergi psikologi, katanya nggak mau, bisa dianggap gila dan sebagainya. Ini adalah unik. Makanya kita pengen, kenapa kok saya ngomong di psikologi? Karena saya juga pusing, saya kayak saya kena juga, karena setiap di pertanyaan bermajelis kita, permasalahan psikologi. Ilmu ini harus dipelajari dong. Harus belajar ilmu ini. Saya pun stres ini. Saya juga stres juga nanti. Jadi mohon kepada semuanya, biar kita menemukan orang itu katanya pendidikan dia pengusaha sukses juga, dia pengalamannya juga ada, nggak mau pergi psikolog. Katanya apa? Nggak mau, pokoknya ajib. Dia tahu sakit, kenapa nggak mau? Dia nggak nyadari, maka sadar sakit, nggak apa-apa. Cuman kalau dibiarkan bisa jadi gila beneran. Saya takut-takutin ini. Sama koreng di jempol itu biasa mula-mula, itu biarkan bisa diamputasi loh ya, kayak gitu loh maksudnya. Bukan nakut-nakuti bilang enggak, tapi bisa sembuh. Mohon kepada semua yang punya masalah psikologi, karena apa? Efek dari penyakit psikologi itu adalah lebih dasar daripada efek penyakit fisik. Orang penyakit fisik tangannya sakit mungkin bisa saja dia zikirnya lancar, tapi psikologi rusak, pikirannya ini semuanya rusak. Dan kita dengar berita di Indonesia, tidak tahu jutaan, berapa puluh juta ya ini punya masalah psikologi, tidak tahu dari mana data itu. Saya juga mengatakan, wah itu nggak jauh, apa? Wong kita aja nggak pernah survei, nggak pernah mengadakan angket, nggak pernah mengadakan sensus. Kita juga biasa ini majelis sih, ketemu orang. Maka permasalahan adalah orang nggak menyadari kalau dia punya sakit, kemudian dia nggak berobat. Ini bahaya sekali. Dan dia tuh nularnya apa? Orang yang punya masalah psikologi itu bikin orang stres juga, sebetulnya. Itu loh. Akhirnya nularnya banyak. Jadi mohonlah yang punya permasalahan segera diselesaikan. Dan tolong kepada ahlinya yang punya ilmu psikologi. Anda mungkin dengar suara ini, Anda bisa bergabung, yuk kita buat satu. Kami lagi merintis, mohon ini. Saya ingin menyadarkan juga yang punya ilmu ini, agar kerinduannya untuk, Anda punya ilmu psikologi, biarkan begitu saja.
Jadi dosen hanya jadi dosen saja, bagus jadi dosen ngajar yang lainnya. Tapi ternyata harus ada penanganan yang spesial kepada masyarakat yang lebih serius lagi dalam hal ini. Yang punya keahlian ilmu, ayo kita bergabung, atau kita pasti kita pesantren-pesantren belum ada kesadaran masalah ini. Di tempat-tempat banyak kita harus mensosialisasikan kesadaran masalah ilmu ini. Bukan mengajari mereka, paling tidak mereka sadar kalau punya masalah datang ke ada ahlinya.